Demi Allah, saya tidak mungkin melakukan itu. Jadi siapa yang menukar isi botol itu kalau bukan kamu? Saya rasa memang tidak ada yang menukar minyak itu. Sepertinya permasalahannya adalah mungkin saja minyak itu sudah kadaluarsa, makanya memberikan efek yang tidak baik ke kulit Abi dan juga Umi. Kurang ajar. Gagal lagi saya ngancurin Mbak Halimah. Iya, Ruby ya. Mas Fahmi emang di kamar, tapi lengkap sama paketnya. Paket apa? Nisa sama Bila, mereka tidur di kamar juga. Lebih baik sekarang kita bangunin Mbak Halimah dan paksa dia untuk mengambil anak-anaknya dari dalam kamar kamu. Rubiah, Ranun, ada apa? Kamu itu nggak usah belagak bodoh deh. Kamu sengaja kan nggak mau tidur sama anak-anak kamu? Supaya anak-anak kamu itu mengganggu jatah tidurnya Ranun dengan Mas Fahmi. Apa? Ranun ribut dengan Mbak Halimah? Iya, Mas. Sepertinya Ranun tidak terima kalau tadi Mas Fahmi sudah menegurnya, Mas. Di mana dia sekarang? Tunggu, saya bisa jelaskan semuanya. Lepasin, Mbak. Ranun! Sampai hati kamu melakukan itu ke Mbak Halimah. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu nggak seperti yang Mas lihat. Saya benar-benar nggak sengaja, Mas. Saya lihat apa yang terjadi, Ran. Mbak Halimah nggak apa-apa kan? Mas, saya nggak apa-apa, Mas. Tapi apa yang dikatakan Ranun itu benar. Dia tidak sengaja memukul saya. Sudahlah, Mbak. Jangan Mbak membela Ranun. Saya lihat kok apa yang terjadi. Tapi semua itu benar, Mas. Mbak Halimah pun juga nggak perlu ngebela saya karena saya nggak bersalah. Kamu yang salah. Kalau kamu mau marah, marahlah kepada saya. Karena saya yang mengajak anak-anak untuk menginap bersama kita, bukan Mbak Halimah. Saya nggak pernah berusaha menyakiti Mbak Halimah. Tapi ternyata Mbak Halimah sendiri, Mas. Dia udah menyakiti perasaan saya dengan segala fitnahnya. Fitnah? Bukannya kamu yang memfitnah Mbak Halimah? Saya? Fitnah apa, Mas? Saya sama sekali nggak pernah memfitnah Mbak Halimah. Kenapa sih Mas nggak pernah percaya sama omongan saya? Kenapa saya selalu disalahin sama Mas? Tapi Ranun, saya benci Mas Fahmi. Ranun, kamu itu tadi kenapa lari sih? Tuh lihat sekarang, apa yang dilakuin Mbak Halimah dan Mas Fahmi di dalam kamar berduaan. Mereka ngapain, Ruby? Iya, apalagi kalau bukan Mbak Halimah itu sok teraniaya dan disakiti karena kamu. Sekarang dia itu nangis-nangis di pelukannya Mas Fahmi dan terus-terusan menyalahi kamu. Mbak Halimah itu benar-benar keterlaluan ya. Aku sama sekali nggak nyangka kalau dia berbuat kayak gitu ke aku. Makanya Ranun, kamu itu dengerin omongan aku dong. Jangan suka ngambil keputusan sendiri. Habis aku bingung, Ruby. Ya makanya, kamu itu jangan diem aja. Kamu harus ngelakuin tindakan yang tegas. Kalau kamu benar-benar nggak mau kehilangan Mas Fahmi. Tindakan apa lagi, Ruby ya? Astagfirullahaladzim, Ruby, nggak mungkin. Kamu tahu kan di dalam agama itu nggak boleh. Aku bisa dosa. Menurut aku, itu tindakan yang benar kok. Dan kamu melakukan ini semua hanya ingin menyadarkan suami kamu aja. Dan itu sah-sah aja menurut aku. Kamu nggak akan salah. Tapi aku takut, Ruby. Kenapa takut, Ranun? Dengan begini, Mas Fahmi akan menghargai kamu. Dan juga dia pasti nggak akan macam-macam lagi. Percaya sama omongan aku, Ranun. Akhirnya, ntar kita bisa buka puasa pakai air kelapa. Iya, Bos. Asik ya. Ayo cepetan Imron. Bos, Bos. Pak Malik, Bos. Waduh, Pak Malik. Gawat nih. Kalau kita ketahuan ngambil kelapa orang. Ngumpet dulu, ngumpet.
bos. Masya Allah. Merana sekali hatiku kau tolak, Aisyah. Sudah susah payah kutawarkan cinta, tapi kau malah menawarkan persahabatan. Astagfirullahaladzim. Sedih hatiku karena cinta, ya Allah. Nasib. Tangkap deh. Masya Allah, astagfirullah. Mas Fahmi? Mas, percuma aja mas. Ranun pasti nggak akan ngebukain pintunya. Karena tadi saya lihat kalau Ranun itu marah sekali sama Mas Fahmi. Ranun itu emang anaknya keras, Mas. Dia sama sekali nggak mau disalahin, walaupun emang itu dia yang salah. Makanya saya mau bicara sama dia dan menasihati dia supaya dia tidak mengulanginya lagi. Tapi itu nggak akan mempan, Mas. Sekeras apapun dia, saya harus tetap bicara sama Ranu. Tapi Mas, kalau semakin dipaksa, nantinya dia malah semakin menjadi-jadi. Justru itu, kita orang yang dekat dengan dia berkewajiban untuk meredam emosinya. Karena orang yang bisa meredam emosinya, mengendalikan diri, dan juga mempertimbangkan segala sesuatunya dengan benar. Insya Allah, dia bisa melihat kebenaran, jalan yang lurus, dan mendapatkan hakikat. Ya udah Mas, bagaimana kalau begini aja? Saya aja yang menemui Ranun, dan saya akan mencoba untuk tenangin dia. Dan saya juga akan bilang sama dia apa yang Mas Fahmi katakan sama saya. Nanti baru setelah itu, saya akan memanggil Mas Fahmi untuk menemui Ranun. Bagaimana, Mas? Baik, saya tunggu. Sempurna. Ternyata Mas Fahmi itu gampang juga dikendalikan. Tinggal lihat nanti aja apa kejutan selanjutnya. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Ranu sakit hati, Abi. Sabar Tondo, sing sabar. Tenang yo, tenang. Nah kalau sudah tenang, baru ceritakan sama Abi. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Ayo. Sadar. Apa ini? Astagfirullah. Kepala saya pusing. Mau pening begini ya? Sakit sekali.
kami ya Pak Guru. Maafkan kami ya Pak Guru, kami nggak sengaja. Masya Allah. Hah, kalian lagi ya? Aduh Pak Guru, sakit kan? Makanya jangan marah-marah dulu Pak. Masya Allah. Memang kalian ini benar-benar keterlaluan ya, kebangetan. Orang sakit kok diledekin sih? Ini gara-gara kalian semua, tahu nggak? Waduh. Mau kemana kalian? Hah? Sini. Tetap di sini saja. Hah? Saya akan hukum kalian menimba air di sumur dan mengisi seluruh bak mandi di pesantren ini sampai penuh. Waduh, Pak, jangan itu dong Pak hukumannya. Nanti capek kita Pak, ya Pak. Iya Pak Guru, yang lain aja tuh yang nggak capek. Apanya? Sepertinya mereka bisa saya mintain bantuan nih. Waduh, kalau Fahmi itu nggak bisa bertindak adil, ya itu kelewatan namanya. Maka itu Abi, Ranun pulang ke sini dan Ranun nggak akan pernah lagi balik ke sana. Ya ndak boleh Tondo. Kamu itu jangan ngomong begitu. Karena bagaimanapun juga kamu itu harus kembali ke rumahnya suamimu. Karena seorang istri itu kalau pergi harus pamit sama suaminya. Ya toh? Kalau ndak dosa. Disebutnya istri yang durhaka. Tapi Ranun nggak kuat Abi. Sakit Abi. Nduk. Semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Dengan bicara. Gak mungkin Abi. Mas Fahmi nggak percaya sama Ranun. Yang ada Ranun selalu disalahin. Dan Mas Fahmi akan selalu ngebela Mbak Halimah. Oh, Halimah itu ya sedang sakit. Lagi pula, bagaimanapun juga Halimah itu kan cuma istri sementara. Yang sebentar lagi akan diceraikan kalau anaknya sudah lahir. Nggak mungkin, Bi. Mas Fahmi nggak mungkin ninggalin Mbak Halimah. Karena Mas Fahmi benar-benar udah jatuh cinta sama Mbak Halimah. Tapi bukannya perjanjiannya sudah seperti itu toh? Ranun juga nggak tahu. Yang pasti sekarang Ranun mau di sini aja sama Abi. Ranun nggak mau pulang lagi. Karena Ranun mau nunjukin sikap Ranun ke Mas Fahmi. Ranun. Saya betul-betul minta maaf. Saya nggak tahu kalau Ranun pergi dari rumah saya. Ya, Pak Kiai saya juga minta maaf. Karena Ranun itu kabur dari rumah tanpa pamit. Dan saya itu sudah suruh dia kembali ke rumahnya, tapi dia tidak mau itu. Katanya hatinya masih sakit. Ini memang bukan kesalahan Ranun, Kiai. Memang kadang-kadang Fahmi itu keterlaluan. Harusnya dia bersikap adil. Tapi mungkin karena dia masih muda, Kiai. Jadi dia belum bisa membedakan salah atau benar. Tapi Kiai jangan khawatir. Saya akan bicara dengan Fahmi. Saya akan suruh dia untuk menjemput Ranun. Iya Pak Kiai, apalagi kan bulan ini sekarang bulan puasa, bulan suci. Sebaiknya pertengkaran itu jangan diperpanjang. Iya Kiai, bagus. Saya sepakat itu. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini membuat kita semua menjadi manusia baru yang lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi sih, Bi? Abi? Fahmi! Bagus. Ini benar-benar rencana yang cemerlang. Iya. Ingat, Fahmi. Kamu itu laki-laki dan kamu tahu agama. Jadi kamu harus bisa bersikap adil terhadap istri-istri kamu. Karena itu kewajiban laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri. Abi,
Selama ini saya berusaha untuk bisa bersikap adil. Tetapi permasalahannya, sepertinya Ranun tidak bisa terima setiap kali saya memberikan perhatian kepada Mbak Halimah. Karena perhatian kamu terlalu banyak kepada Halimah dibandingkan dengan perhatian kamu kepada Ranun. Itu karena Mbak Halimah sedang sakit, Bi. Mau Halimah sakit atau tidak, kamu tetap harus bersikap adil. Kalau tidak, Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai 2 istri, tapi dia tidak bisa bersikap adil di antara keduanya, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan separuh badan hilang. Benar, Fahmi. Sebaiknya kamu jemput Ranun, ajak pulang kembali ke sini. Saya yakin kalau Ranun itu mengerti tentang agama, bahwa seorang istri tidak diperbolehkan untuk pergi dari rumahnya tanpa izin suaminya. Tapi kamu menyakiti perasaannya. Itu yang membuat Ranun pergi. Ya, Fahmi. Mengalah demi kebaikan, Fahmi. Apalagi Ranun itu istri kamu wajib mendidik dia. Sebetulnya itu yang sedang saya lakukan sekarang. Sengaja saya tidak menjemput dia, supaya Ranun itu tahu kalau dia itu salah. Tapi kamu juga salah, Fahmi. Kamu belum bisa adil. Jadi jangan kamu merasa benar sendiri. Pokoknya Abi nggak mau tahu. Kamu harus menjemput Ranun. Titik. Fahmi, ini bulan suci Ramadan. Sebaiknya kamu jangan menyimpan rasa marah, rasa benci. Dan sebaiknya kamu justru mencari keridhaan Allah dengan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Tapi sebenarnya Mas Fahmi senang kan kalau saya pergi? Biar Mas bisa berleluasa sama Mbak Halimah. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Mas Fahmi, tunggu Mas. Mas, tunggu Mas. Mas Fahmi, kalau menurut saya lebih baik Mas Fahmi nggak usah menjemput Ranun segala, Mas. Rubia, kenapa kamu nggak bilang kalau Ranun itu pergi? Kamu tadi habis bicara sama dia, kan? Saya minta maaf, Mas Fahmi. Tapi itulah yang membuat saya bingung sekarang, Mas. Bingung kenapa? Karena Ranun telah mengancam saya agar saya nggak memberitahu semua orang kalau dia sekarang telah pulang ke rumah Pak Ade, Mas. Karena kalau enggak, katanya dia nggak mau menganggap lagi saya sebagai saudara dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Kalau memang benar apa yang kamu katakan tadi, seharusnya Ranun tahu. Memutuskan silaturahmi itu adalah dosa besar. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang memutuskan silaturahmi, dia tidak akan masuk surga. Mas, tapi percuma. Nanti kalau Mas Fahmi menjemput dia ke sana, yang ada nanti dia malah keras kepala karena Mas Fahmi sudah bujuk-bujuk dia untuk pulang lagi ke sini. Itu bukan jalan keluar yang baik. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, apalagi itu adalah istri saya tidak bisa cuma diam. Saya akan selesaikan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Gagal lagi rencana saya. Tapi ini nggak bisa dibiarin. Kalau kayak gini, saya harus cari ojek supaya cepat ke rumah Pak D. Ya. Ya Allah, kenapa belum ada tanda-tanda Mas Fahmi jemput aku? Apa jangan-jangan Mas Fahmi emang nggak peduli lagi sama aku? Atau mungkin Mas Fahmi... Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rubia. Ranun, sebentar lagi Mas Fahmi akan kesini untuk menjemput kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi kamu itu jangan senang dulu, Ranun. Karena Mas Fahmi itu datang kemari karena terpaksa. Terpaksa gimana maksud kamu?
Mas Fahmi itu terpaksa gara-gara Pak Kiai tadi memarahi Mas Fahmi. Padahal sih waktu kamu tadi nggak ada di rumah, kelihatannya Mas Fahmi itu biasa-biasa aja. Masa sih Rubiah? Iya. Malah yang aku lihat mereka itu berdua-duaan di dalam kamar. Iya Mas Fahmi sama Mbak Halimah. Gak mungkin Rubiah, itu gak mungkin. Ingat Ranun, kalau sampai Mas Fahmi datang ke sini untuk menjemput kamu, kamu harus dengan tegas menolaknya. Karena kalau menurut aku, buat apa kamu pulang ke rumah? Toh juga nantinya kamu cuma dianggap sebagai istri pajangan aja sama Mas Fahmi. Ranun, ini Abi. Itu loh, Mas Fahmi mau ketemu kamu. Iya Bi, sebentar. Rubiah, aku keluar dulu ya. Kamu harus ingat ya, kamu harus tegas menolak Mas Fahmi. Ingat semua perkataan aku. Perutnya sakit lagi, Mbak? Sakit sekali. Ya udah, yuk kita ke dokter aja ya. Jangan, saya cuma butuh istirahat. Mbak, yang sabar ya Mbak ya. Udah sekarang saya antar Mbak ke rumah sakit. Ya Mbak ya. Ayo. Ayo Mbak. Saya mau. Ayo kita pulang. Tapi sebenarnya Mas Fahmi senang kan kalau saya pergi? Biar Mas bisa berleluasa sama Mbak Halimah. Astagfirullahaladzim. Hanun itu namanya suzon. Saya tidak pernah punya pikiran seperti itu. Dan juga Mbak Halimah. Justru Mbak Halimah ingin kamu cepat pulang. Itu cuma bisa-bisanya Mbak Halimah aja. Supaya saya semakin bersalah, ya kan? Cukup kan? Apa yang disampaikan Mas Fahmi itu benar dulu. Jangan kamu racuni otak dan pikiranmu dengan bersuudon sama orang lain. Tidak bagus itu. Ya tapi Abi, Ranun kan juga butuh keadilan. Fahmi pasti bisa bertindak adil. Abi yakin itu, Nduk. Tapi Bi, Ranun, saya sadari betul saya tidak sempurna. Tetapi saya berjanji, saya akan coba untuk membuat kamu bahagia. Saya janjikan itu. Abi setuju itu, Nduk. Setuju. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Sebagaimana biasa Abi sampaikan sama kamu toh, bahwa al-insanu makanul khoto'at an-nisyan. Bahwa manusia itu memang tempatnya salah dan hilang. Ya toh? Jadi kamu terima aja. Terima. Bi, Ranun masih mau tinggal di sini dulu. Ranun butuh waktu. Ranun juga butuh menenangkan diri. Ranun. Akhirnya, saya berhasil juga memisahkan mereka. Ternyata apa yang Ibu rasakan selama ini karena adanya infeksi usus buntu, Bu. Astagfirullahaladzim. Usus buntu? Iya. Penyakit usus buntu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ditangani dengan cara operasi. Ya Allah. Tapi kan saya sedang hamil. Apa boleh operasi, Dok? Mungkin saja. Karena itulah jalan satu-satunya untuk pengobatannya, Bu. Terus bagaimana dengan janin saya, Dok? Apa tidak bahaya? Segala tindakan itu pasti ada risikonya, Bu. Apalagi dalam keadaan hamil. Tentunya ketakutan akan kehilangan janin itu pasti ada. Tapi saya yakinkan kepada Ibu, kalau dilakukan dengan cara yang benar dan melalui prosedur yang tepat, hal tersebut bisa kok, Bu, diatasi. Dan sejauh ini operasi usus buntu cukup aman untuk seorang ibu yang lagi hamil. Mbak Halimah, menurut saya omongan dokter itu ada benarnya juga. Lebih baik Mbak itu cepat-cepat dioperasi.
Saya nggak mau, Aisyah. Tapi kenapa, Mbak? Saya nggak punya uang. Apalagi biaya operasi itu kan mahal. Mbak Halimah itu kan punya Mas Fahmi, suami Mbak. Dia pasti bersedia membiayai semua operasi Mbak. Saya nggak mau merepotkan Mas Fahmi. Dan saya nggak mau Mas Fahmi tahu. Makanya itu saya minta tolong banget sama kamu, Aisyah, untuk jangan menceritakan hal ini terhadap Mas Fahmi. Tapi gimana dengan Mbak Halimah sendiri? Mbak mau terus-terusan tersiksa. Dan bahkan Mbak bisa kehilangan bayi Mbak. Astagfirullahaladzim. Itu yang paling saya takutkan, Aisyah. Dan saya nggak mau itu terjadi. Kalau begitu, Mbak Halimah harus melakukan sesuatu. Iya, saya punya satu cara. Apa itu, Mbak? Itu kan si Aisyah sama si Mbak Halimah. Lagi ngapain ya mereka ke situ? Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintainya. Itu kan si Aisyah sama si Mbak Halimah. Lagi ngapain ya mereka ke situ? Mbak Halimah yakin ini tempatnya? Iya, kata orang di sini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Insya Allah penyakit saya bisa sembuh. Amin, mudah-mudahan ya Mbak. Yaudah yuk kita masuk aja. Ibu tenang saja. Saya sudah periksa penyakit ibu dengan teliti. Ternyata penyakit ibu itu belum parah betul. Jadi masih bisa untuk disembuhkan. Tapi apa yang harus saya lakukan, Bu, supaya saya bisa cepat sembuh? Mudah saja, Bu. Ibu hanya harus ikut terapi sebanyak 10 kali dan rajin untuk minum ramuan dari saya. Insya Allah, saya janji penyakit ibu nanti akan sembuh tanpa operasi. Permisi, Pak. Ya. Kalau boleh saya tahu, di sini itu tempat apa ya? Oh, di sini tempat pengobatan alternatif. Pasti Mbak baru pertama kali ke sini ya? Iya. Emangnya kalau boleh saya tahu, Bapak sakit apa ya? Oh, bukan saya. Tapi anak saya. Udah sebulan ini dia seperti ini. Sebelumnya dia nggak pernah seperti ini. Tapi semenjak kena pelet laki-laki itu, dia jadi seperti ini. Oh, jadi di sini itu juga bisa menyembuhkan pelet ya, Pak? Ya, bisa. Mbak ke dalam aja, daftar. Iya, makasih. Iya. Jangan-jangan di sini juga bisa pasang pelet. Dan Halimah kesini buat itu. Kalau sampai ini benar, berarti dia itu udah main kotor. Pantas aja Mas Fahmi itu bisa bertekuk lutut begitu sama dia. Saya bisa manfaatin ini untuk menyingkirkan si Halimah. Obatnya jangan lupa diminum ya Mbak, biar cepet sembuh. Ya, insya Allah nanti habis buka saya minum ya. Mbak sekarang harus ikut kita. Ada yang mau kita bicarakan. Ayo, Mbak. Tunggu dulu. Aku belum bisa pergi sekarang. Emangnya ada apa sih? Ini penting banget, Mbak. Ayo, Mbak. Aduh, penting kenapa? Aku harus temen Mbak Halimah. Aisyah nggak apa-apa kok. Kamu pergi aja sama mereka. Tapi Mbak Halimah gimana? Saya nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatir. Itu kan, Mbak. Ayo, Mbak. Ya udah Ayo, yuk. Mbak. Ya yuk. Mbak Halimah. Mas Fahmi, Mbak dari mana? dari itu jalan-jalan sama Aisyah. Kok jalan-jalan? Kan lagi sakit.
Oh enggak, justru saya bawa jalan-jalan biar enakan. Alhamdulillah, mendingan. Kalau Mas Fahmi dari mana? Jadi Ranun kamu diajak pulang, Mas? Iya, Mbak. Saya sudah coba untuk bicara, sudah minta maaf, dan juga sudah membujuk. Tapi dia tetap saja tidak mau pulang. Ya mungkin itu sudah pilihan dia. Mas kenapa nggak paksa dia aja, Mas? Dia kan sudah dewasa, Mbak. Dia pergi karena keinginan sendiri, ya selayaknya dia kembali karena keinginan sendiri juga. Perempuan itu sebenarnya gampang loh, Mas. Tinggal dirayu, dibujuk. Mas coba deh, rayu dia, bujuk dia, pasti dia mau pulang. Itu juga sudah saya lakukan, Mbak. Tapi tetap tidak mau juga. Atau bagaimana kalau seandainya, ini tentunya atas izin Mas ya, kalau seandainya saya yang ngomong sama Ranun. Boleh, Mbak. Tapi kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Tapi kalau saya berhasil membujuk Ranun, saya boleh minta satu permintaan dari Mas. Apa? Saya ingin kalau nanti Ranun sudah kembali, Mas lebih memberi perhatian terhadap dia, lebih dari saya. Tapi itu namanya tidak adil, Mbak. Kan Mbak sendiri yang meminta saya untuk bisa bersikap adil. Iya, Mas. Tapi Ranun itu kan istri Mas yang sebenarnya. Sedangkan saya ini cuma istri yang sementara. Tidak ada istilah semacam itu. Baik Mbak Halimah ataupun Ranun, itu sama-sama istri sah saya. Mas itu sudah buat perjanjian, Mas. Kalau Mas akan menceraikan saya setelah bayi ini lahir. Tapi Mbak... Mas harus tepati janji Mas. Kalau tidak, saya yang menderita, Mas. Ya Allah, apa harus saya menceraikan Mbak Halimah setelah anaknya lahir? Mas, tolong Mas. Mbak, kalau Mbak nggak keberatan, kita bicarakan masalah ini lain kali saja. Soalnya kepala saya sudah terlalu pusing. Bener Mbak, kepalanya Pak Malik tuh ketimpa kelapa. Hah? Gak mungkin ah. Orang tadi pagi tuh aku masih lihat Mas Malik, dia nggak apa-apa kok. Oh, jangan-jangan kalian mau ngerjain aku ya? Enggak Mbak, kami nggak bohong kok. Swear, bener Mbak, percaya deh sama kita. Sakitnya aja masih baru kok Mbak. Itu gara-gara dia kejatuhan kelapa karena mikirin Mbak Aisyah. Betul Mbak, kepalanya benjol sebesar ini Mbak. Pokoknya kesian banget deh Mbak ngeliatnya. Ya Mbak, mendingan Mbak ikut kami aja. Siapa tahu kalau ngeliat Mbak Aisyah lukanya jadi sembuh. Kalian ketahuan, kalian mau ngerjain aku ya? Mbak. Alah, ayo ngaku aja. Aku tahu lagi sebenarnya kalian pasti merencanakan sesuatu. Udah ngaku aja. Gini aja deh. Mendingan sekarang kalian bilangin sama Mas Malik kalau aku nggak akan datang. Ya, udah sana kalian pergi. Tapi Mbak, eits, kalau kalian nggak mau pergi juga, aku bilang ke Pak Kiai loh. Pilih mana? Jangan Mbak, jangan. Mbak Halimah? Aduh, Mbak Halimah mau kemana sih? Gagal lagi deh Bos. Itu nggak mungkin, kamu pasti salah lihat. Mana mungkin aku salah, Ranun? Kalau kamu nggak percaya, mendingan kamu lihat sekarang ini. Kamu lihat buktinya. Astagfirullahaladzim. Itu pasti sesajen yang diberikan oleh dukun itu untuk memelet Mas Fahmi. Sekarang kamu udah percaya sama aku kan, Ranun? Kalau si Halimah itu udah main dukun untuk ngedapetin Mas Fahmi. Tapi ini, aku nggak percaya, Rubia. Kamu tahu kan, Mbak Halimah itu ibadahnya rajin. Dan aku yakin Mbak Halimah juga pasti tahu perbuatan ini perbuatan musyrik. Dan pasti akan dilaknat sama Allah. Ya ampun, Ranun. Namanya juga orang udah gelap mata.
Dan mungkin juga sekarang bisa aja dia itu udah kehilangan akal sehatnya. Makanya dia itu berbuat seperti itu untuk mendapatkan Mas Fahmi. Aku harus bertindak cepat, Rubiah. Handphone ini aku pegang dulu ya sebagai bukti. Rubiah, makasih banget ya. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Halimah datang ke sini. Karena saya mau ngomong sesuatu sama Mbak Halimah. Saya juga mau bicara sama kamu, Ranun. Tapi apa yang mau saya omongin sama Mbak Halimah itu jauh lebih penting. Saya sama sekali nggak menyangka, Mbak. Ternyata selama ini Mbak menggunakan jasa seorang dukun untuk menarik perhatian Mas Fahmi. Maksudnya apa? Udahlah, Mbak. Mbak nggak usah pura-pura. Bener, saya nggak ngerti apa yang kamu maksud. Mbak selama ini melat Mas Fahmi kan? Supaya Mas Fahmi lebih perhatian sama Mbak dan membenci sama saya. Astagfirullahaladzim. Tega kamu menuduh saya seperti itu, Ranun. Apa yang saya omongin ini semuanya ada bukti, Mbak. Dan ada kok orang yang ngeliat Mbak kalau Mbak itu datang ke sana. Kapan saya ke dukunnya? Hari ini. Ranun, saya ini memang orang susah, tapi saya masih punya iman. Saya tidak mungkin melakukan itu. Ini buktinya, Mbak. Mbak masih mau nyangka lagi? Itu memang saya, tapi saya bukannya kedukun. Saya... Sudah, Mbak Halimah. Lebih baik katakan saja sejujurnya. Saya nggak bisa. Tapi Mbak Ranun sudah salah tuduh. Nanti malah fitnah lagi. Iya. Saya bisa dibilang memfitnah orang kalau kayak gini. Ini emang fitnah. Karena Mbak Halimah itu nggak pergi ke dukun pelet, tapi pergi ke pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif? Iya, untuk mengobati perutnya yang lagi sakit. Aisyah. Sudahlah Mbak, biarin aja. Biar Mbak Ranun tahu yang sebenarnya. Biar nggak ada salah paham. Mbak Halimah dan kamu nggak bohong kan? Mbak Ranun, buat apa saya berbohong, Mbak? Ini tuh bulan puasa. Bahkan saya berani bersumpah demi Allah karena saya sendiri mengantar Mbak Halimah ke sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak, kenapa Mbak? Perutnya sakit lagi? Astagfirullahaladzim. Mbak Halimah, saya minta maaf ya kalau saya udah suuzon sama Mbak. Sebaiknya Mbak masuk aja ya, biar Mbak bisa istirahat. Aisyah, tolong bawa Mbak Halimah ke dalam. Kenapa mereka bisa jadi kayak gini sih? Pelan-pelan, Mbak. Mbak, sebaiknya kita ke dokter aja ya. Tidak perlu. Minum ramuan saja. Nanti sakitnya juga hilang. Dibawa nggak ramuannya? Bawa. Tapi kan saya lagi puasa. Mbak, sebaiknya Mbak buka puasa aja. Mbak jangan siksa diri Mbak. Aisyah, tolong jaga Mbak Halimah ya. Saya mau ambil air minum dulu. Sebentar ya Mbak. Mbak Halimah, betul yang bilang Mbak Ranun. Mendingan Mbak batalin aja puasanya ya. Ranun, ngapain kamu urusin dia? Rubiah, Mbak Halimah sakit. Aku kan udah bilang sama kamu, kalau Mbak Halimah itu sakitnya cuma pura-pura aja. Karena dia nggak mau sampai orang-orang itu tahu kalau dia udah main dukun sekarang. Iya, tapi itu dukun pengobatan alternatif, Rubiah. Kamu itu udah salah lihat. Buka dong mata kamu itu lebar-lebar. Pengobatan alternatif itu pengobatan alternatif yang merangkap jadi dukun. Kan aku sendiri udah menyelidikinya ke sana. Istighfar, Rubiah. Kamu nggak boleh suzon gitu sama orang.
Aku percaya kalau Mbak Halimah itu beneran sakit. Mukanya pucat dia sampai keringetan. Ya udah, aku balik lagi ke depan. Kamu akan tahu akibatnya, Ran. Ramuannya mana, Mbak? Ini. Maaf, Mbak. Sebenarnya Mbak itu sakit apa sih? Hanya sakit perut biasa. Tapi kalau Mbak cuma sakit perut biasa, kenapa nggak sembuh-sembuh? Apalagi Mbak juga harus pergi ke pengobatan alternatif. Saya yakin, ini pasti bukan sakit perut biasa. Karena kalian nggak berhasil melaksanakan tugas dari saya, maka sesuai perjanjian, kalian harus menimba dan mengisi seluruh bak mandi yang ada di pesantren ini. Ayo cepat timba. Waduh, Pak, bukan kami yang salah, Pak. Iya, Pak Guru. Kami udah ngajak Mbak Aisyahnya, tapi Mbak Aisyahnya yang nggak mau datang. Bener tuh, Pak. Udah, pokoknya jangan banyak alasan. Bilang aja kalau kalian itu gagal, ya. Kalian itu gagal. Dan sebagai hukumannya kalian harus menimba. Ya kan? Ayo cepet timba. Kabur! Jangan kabur kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Awas ya kalian kalau ketangkap ya. Hukumannya saya tambah nanti. Kabur. Bocah piik. Mbak, tolong kasih tahu saya sebenarnya Mbak itu sakit apa? Mbak ingat kan, Mbak Halimah sama saya, kita berdua itu istrinya Mas Fahmi. Jadi penderitaan Mbak, penderitaan saya juga. Benar? Iya, Mbak. Berarti kesedihan saya juga kesedihan kamu? Iya, Mbak. Kalau begitu Ranun, saya mohon kamu kembali lagi kepada Mas Fahmi. Karena kalau kamu bertengkar terus sama Mas Fahmi, saya jadi ikut sedih. Saya janji, saya akan menjauh dari Mas Fahmi. Mau kan kamu, Ranun? Jangan mau, Ranun. Jangan mau. Iya, Mbak. Saya pasti akan kembali ke Mas Fahmi. Tapi Mbak juga harus kasih tahu saya, sebenarnya Mbak itu sakit apa. Saya mohon, Mbak. Saya sakit usus buntu. Astagfirullahaladzim. Berarti penyakit usus buntu Mbak itu udah parah. Mbak harus cepat-cepat dioperasi ya, Mbak. Kalau sampai usus buntu itu pecah, itu bisa membahayakan nyawa Mbak. Gak cuma nyawa Mbak Halimah, tapi juga bayinya. Iya betul, Mbak. Mbak harus cepat-cepat dioperasi. Mbak harus mau ya. Nggak perlu. Saya kan sudah menjalani pengobatan alternatif. Jadi nggak perlu operasi. Tapi Mbak, salah satu cara menyembuhkan usus buntu itu adalah operasi. Iya, tapi... Mbak Ranun, Mbak Halimah itu khawatir akan biaya dan juga keselamatan bayinya. Mbak, saya mohon, Mbak nggak usah khawatir soal biaya. Yang penting sekarang itu adalah keselamatan Mbak dan bayi yang ada di perut Mbak. Mbak mau ya? Sekarang juga saya akan telepon Mas Fahmi. Tapi kamu benar kan? Mau kembali sama Mas Fahmi? Iya, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih, Ranun. Aduh, gawat. Ini nggak bisa dibiarin. Karena kalau mereka semua kompak, nasib saya yang akan terancam. Ranun, kamu jangan lakukan ini. Karena ini semua itu hanya bagian sandiwaranya si Halimah aja. Rubiah,
kamu jangan memperkeruh suasana deh. Kamu itu percaya sama aku dong, Ranun. Tapi aku lihat Mbak Halimah itu nggak bohong. Iya, karena Mbak Halimah itu adalah pemain sandiwara yang hebat. Dia, kamu itu kenapa sih selalu berpikiran negatif sama orang? Aku itu bukannya berpikiran jelek ya, Ranun. Tapi aku itu tidak seperti kamu, yang gampang banget dipengaruhin sama orang lain. Udahlah, diam aja kamu. Pokoknya aku akan tetap telepon Mas Fahmi. Mas Fahmi harus tahu gimana kondisi Mbak Halimah. Kalaupun emang Mbak Halimah bohong, itu dosa dia bukan aku. Makin gak bisa diadil aja. Mbak Halimah jangan khawatir. Operasi usus buntu itu operasi kecil. Jadi insya Allah Mbak akan sembuh. Iya Mbak, saya doain operasinya berjalan lancar ya. Ranun, terima kasih ya. Hari ini saya benar-benar bahagia karena kita bisa berkumpul bersama sebagai keluarga yang sakinah. Mas harus janji sama saya. Mas harus menyayangi Ranun dengan sepenuh hati ya, Mas. Insya Allah. Dan kalau boleh, saya minta satu permintaan lagi. Boleh Mbak, apa? Kalau sampai terjadi sesuatu sama saya, tolong titip anak-anak saya ya. Mbak, saya yakin insya Allah operasinya berjalan lancar. Dan kita akan kumpul menjadi keluarga yang sakinah seperti yang Mbak mau, ya. Iya Mbak. Dan Allah akan selalu melindungi Mbak. Siapa itu? Apa perutnya sakit lagi? Iya, Bi. Nggak salah lagi. Pasti dugaan Abi itu, Ranun tuh hamil. Mau ngapain tuh Pak Halimah sama Mas Fahmi? Ini harus dimanfaatkan.